Sukiyoto Namo Buddhaya. Saya Daniel Jaya Diongko Putra, kelas 12 IPS 3, nomor absen 9 dari SMAN 72 Jakarta. Sukiyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ellen Hatianti. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 1, absen 11 dari sekolah SMAN 21 Jakarta. Sukiyoto Namo Buddhaya, nama saya Jennifer, saya dari kelas 12 IPS 1, absen 16 dari SMAN 21 Jakarta. Hukum alam atau Dhamma Niyama merupakan hukum yang mengatur semua yang terjadi di alam semesta ini. Hukum ini merupakan hukum dasar yang mengatur hukum fisika, hukum kimia, biologi, sosiologi, bahkan norma-norma kehidupan manusia yang dialami dalam kewajaran. Dhamma Niyama yang dimaksud adalah: Yang pertama adalah Utu Niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan musim. Hukum ini mengatur kepastian pergantian musim dan juga perubahan-perubahan temperatur yang ada di alam semesta. Hukum ini juga mengatur energi-energi seperti terjadinya kilat, petir, dan juga mengatur semua benda-benda sesuai dengan hukum fisika, kimia, dan juga lain-lainnya. Nah, bagaimana kita bisa mengaitkan Utu Niyama dengan keadaan yang sekarang ini, keadaan pandemi COVID-19? Nah, di mana jika adanya pergantian-pergantian musim juga mengakibatkan adanya pergantian cuaca. Nah, pergantian cuaca ini seringkali melengahkan kita dalam memperhatikan kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, di mana pergantian-pergantian cuaca yang terjadi pada musim ini itu seringkali membuat kita menjadi sakit dan melemahkan daya tahan tubuh kita. Di mana jika kita sakit dan juga daya tahan tubuh kita semakin lemah, kita akan semakin rentan terkena penyakit, apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19. Jadi kita sebaiknya menjaga kesehatan kita, tetap memperhatikan cuaca, walaupun kita tidak bisa mengatur cuaca. Jadi kita tetap harus waspada dan juga memperhatikan kesehatan kita agar terhindar dari pandemi COVID-19. Nah, yang selanjutnya adalah Bija Niyama. Hukum ini merupakan kepastian atau keteraturan biji. Hukum ini mengatur tentang botani dan juga biologi. Hukum ini mengatur tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan, yaitu biji-bijian yang akan menghasilkan tanaman atau buah tertentu. Buah-buah ini memiliki cita rasa tertentu dan masih banyak lagi. Contoh-contoh lainnya itu adalah perkembangan hewan dan tumbuhan, mutasi gen manusia, pembuahan, pertumbuhan biji menjadi tumbuhan, pembentukan janin, pertumbuhan sel, dan sebagainya. Jadi ini lebih ke biologis atau ke lebih mencakup hukum tentang makhluk hidup. Nah, di mana pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup ini diatur dalam Bija Niyama. Bagaimana kita bisa mengaitkan Bija Niyama dengan keadaan COVID-19 pada masa sekarang ini? Kita bisa melihat semakin banyak orang yang terkena COVID-19, di mana COVID-19 ini bisa disembuhkan atau bisa dicegah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, salah satunya ini adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, yang tentunya itu bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, di mana kita harus memakan makanan yang bergizi seimbang sehingga kita bisa menaikkan daya tahan tubuh kita agar terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kama Niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan perbuatan karma. Hukum ini memastikan bahwa karma baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan karma tidak baik akan menghasilkan penderitaan. Perbuatan bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, ataupun tindakan. Hukum karma mengatur semua sebab yang dihasilkan oleh perbuatan akan memberikan akibat atau hasil dari perbuatan yang dilakukan. Misal, di saat pandemi virus corona seperti ini, seseorang tidak memakai masker atau masih berkumpul di tempat keramaian, maka hal itu dapat menimbulkan efek di mana kita dapat terjangkit virus corona. Lalu, ada juga Cita Niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan kesadaran.
Hukum ini mengatur kepastian kemunculan, kesadaran, dan kelenyapan kesadaran. Nah, hukum ini mengatur tentang kekuatan energi pikiran dan juga mengatur kekuatan-kekuatan supranatural. Tapi sebagai contoh, hukum ini merupakan hukum psikis, di mana saat pandemi COVID seperti ini, kita sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental kita ataupun psikis kita, di mana kita menghadapi banyak kesulitan di masa pandemi seperti ini. Sangat dianjurkan sekali untuk kita tetap menjaga ketenangan batin kita dan juga pikiran kita. Nah, itu dia nih penjelasan dari Ellen. Dhamma niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan fenomena. Hukum ini mengatur fenomena-fenomena lain yang tidak termasuk di 4 hukum di atas. Contohnya, kejadian bumi bergetar saat Bodhisattva Gautama lahir. Turunnya hujan panas dan dingin untuk memandikan Bodhisattva Gautama ketika terlahir di dunia. Dan munculnya gempa bumi yang dahsyat ketika Sang Buddha mengambil keputusan memasuki Nibbana. Menurut saya, hukum ini tidak dapat bersangkutan dengan COVID, karena hukum ini menjelaskan tentang keteraturan fenomena. Tetapi, di contoh yang tadi saya sebutkan, yaitu turunnya hujan panas dingin, ini merupakan fenomena alam, yaitu perubahan cuaca yang cepat. Dengan adanya cuaca seperti itu, akan membuat imun tubuh kita menjadi melemah, sehingga di situasi yang seperti ini, kita bisa rentan terkena penyakit. Buddha mengajarkan bahwa keberlangsungan alam semesta ini berjalan secara alami, sesuai kewajaran alam. Peradaban manusia sekarang ini bukanlah peradaban yang pertama, karena kehidupan di bumi telah mengalami kepunahan peradaban beberapa kali. Setiap terjadinya kepunahan peradaban dan munculnya peradaban yang baru, melewati selang waktu berjuta-juta, bahkan miliar tahun lamanya, yang disebut berkalpa-kalpa kehidupan. Buddha juga mengatakan bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni di alam semesta ini, karena galaksi begitu luas, dan di planet-planet lain yang tidak bisa dijangkau manusia juga memiliki kehidupan, tetapi dengan postur tubuh yang berbeda dengan penghuni di bumi.